Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai geometri bangun datar, yang merupakan tugas media pembelajaran matematika dengan dosen pembimbing Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD oleh Nikmatul Husni dengan NIM 180291111. Berikut materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pengenalan bangun datar berupa jenis-jenis bangun datar dan definisinya. Yang kedua, sifat bangun datar, dan yang terakhir, keliling dan luas dari bangun datar. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan bangun datar. Bangun datar adalah bangun geometri dua dimensi yang dibatasi oleh garis, baik itu garis lurus maupun garis lengkung, sehingga kita dapat membedakan mana yang merupakan daerah dalam bangun dan mana yang merupakan daerah luar bangun. Nah, di sini yang bukan merupakan contoh dari bangun datar adalah yang ini, sebab di sini kita tidak dapat membedakan mana yang merupakan daerah dalam dan mana yang merupakan daerah luar karena terdapat bagian yang terbuka. Sementara untuk gambar lainnya sudah memenuhi untuk disebut sebagai bangun datar. Bangun datar yang akan kita bahas kali ini adalah bangun datar segi 4, bangun datar segitiga, dan lingkaran. Yang pertama yaitu bangun datar segi 4. Di sini sudah ada contoh-contoh dari bangun datar segi 4. Dapat dilihat bahwa bangun datar segi 4 merupakan bangun yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Ini sisinya dan titik sudutnya. Jumlah dari besar keempat titik sudutnya ini adalah 360 derajat. Di sini ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Ini merupakan contoh dari bangun datar segi 4 beraturan. Selanjutnya yaitu segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut, di mana jumlah ukuran dari ketiga titik sudutnya adalah 180 derajat. Di sini ada segitiga sama sisi, di mana ukuran ketiga sisinya sama, segitiga sama kaki, di mana terdapat 2 buah sisi yang memiliki ukuran sama, dan segitiga sembarang, di mana ukuran dari setiap sisinya berbeda-beda. Ada juga segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya berbentuk siku-siku atau berukuran 90 derajat. Segitiga lancip, di mana sudutnya berukuran kurang dari 90 derajat, dan segitiga tumpul, di mana terdapat salah satu sudut berbentuk tumpul atau berukuran lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap pusat lingkaran. Nah, di sini pusat lingkaran adalah Q2. Sekumpulan titik-titik yang berjarak sama terdapat pada keliling lingkaran. Nah, di sini terdapat tak berhingga banyaknya titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap pusat Q2. Nah, itulah penjelasan mengenai pengenalan bangun datar, jenis-jenis, serta definisi dari bangun datar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Sifat-sifat bangun datar yang akan dibahas adalah sifat-sifat bangun datar segi 4, sifat-sifat bangun datar segitiga, dan sifat-sifat bangun datar lingkaran. Untuk sifat-sifat bangun datar segi 4 ada sifat-sifat persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Yang pertama yaitu persegi. Sifat yang pertama dari persegi adalah memiliki 4 buah sisi yang berukuran sama panjang. Nah, di sini sisi AB memiliki panjang yang sama dengan sisi BC dan memiliki panjang yang sama dengan sisi CD serta memiliki panjang yang sama dengan sisi AD. Sifat yang kedua yaitu memiliki 4 buah titik sudut yang berukuran sama besar yaitu 90 derajat. Sifat yang ketiga adalah memiliki 2 buah diagonal yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan 2 buah titik yang saling berhadapan. Nah, di sini diagonal pada persegi saling berpotongan tegak lurus. Sifat yang keempat yaitu memiliki 4 buah simetri lipat. Ciri-ciri simetri lipat dari bangun datar adalah yang pertama, membagi bangun menjadi
dua bagian yang sama besar. Yang kedua, apabila kita lipat, bangun yang satu akan menutupi bangun yang lainnya. Yang ketiga, memiliki sumbu simetri. Nah, sumbu simetri inilah yang akan membagi bangun menjadi dua bagian yang sama besar. Pada persegi terdapat 4 buah sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama dan yang kedua adalah diagonal dari persegi itu sendiri, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Sementara sumbu simetri yang dua lainnya bisa kita ambil dari sini, garis yang membagi persegi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu garis EF dan garis GH, sehingga persegi memiliki 4 buah sumbu simetri dan memiliki 4 buah simetri lipat. Sifat yang kelima dari persegi adalah memiliki 4 buah simetri putar. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri putar apabila kita putar pada pusat sumbu simetrinya, ia akan menghasilkan bangun dengan bentuk yang sama. Nah, dari sumbu simetri tadi didapatkan bahwa pusat dari persegi adalah pada titik ini. Nah, apabila persegi kita putar, misalnya kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka nantinya titik A akan berada di sini, titik B berada di sini, titik C berada di sini, dan titik D akan berada di sini. Begitu pula saat kita putar 180 derajat, titik A akan berada di sini, titik B akan berada di sini, titik C akan berada di sini, dan titik D akan berada di sini. Saat kita putar 270 derajat, titik A akan berada di sini, titik B akan berada di sini, titik C akan berada di sini, dan titik D akan berada di sini. Begitu pula saat kita putar 360 derajat atau kembali ke bentuk semula. Nah, titik A kembali ke letak semulanya, titik B begitu pula hingga sampai titik D. Sehingga kita dapat bahwa simetri putar dari persegi ada 4, yaitu perputaran 90 derajat, perputaran 180 derajat, perputaran 270 derajat, dan perputaran 360 derajat saat ia kembali ke kondisi semula. Nah, itulah materi mengenai sifat-sifat dari persegi. Ya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari persegi panjang. Terlebih dahulu, kita gambarkan persegi panjang AB, CD. Sifat yang pertama dari persegi panjang adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi CD dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, memiliki 4 buah titik sudut yang berukuran sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, yaitu memiliki 2 buah diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Sifat yang keempat yaitu memiliki 2 buah simetri lipat dengan sumbu simetri yaitu EF yang membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama besar dan GH yang juga membagi persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, ini merupakan pusat dari sumbu simetrinya. Selanjutnya, persegi panjang memiliki 2 buah simetri putar. Hal ini karena saat kita memutar persegi panjang sejauh 90 derajat, maka dihasilkan persegi panjang yang berbeda bentuknya dengan persegi panjang yang ada ini. Sementara, saat kita putar sejauh 180 derajat, maka dihasilkan persegi panjang yang letaknya persis seperti ini. Hanya saja beda letak titik-titiknya. Begitu pula saat kita putar 270 derajat, akan dihasilkan persegi panjang dengan bentuk yang berbeda. Dan saat kita putar 360 derajat,
persegi panjang akan kembali ke bentuk semula dengan titik A berada di sini, titik B berada di sini, titik C berada di sini, dan titik D berada di sini. Sehingga persegi panjang memiliki dua buah simetri putar. Yaitu jajar genjang. Terlebih dahulu kita gambar jajar genjang AB CD. Sifat yang pertama dari jajar genjang adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan saling sejajar. Nah, di sini sisi AB sejajar dengan sisi CD memiliki panjang yang sama. Begitu pula sisi BC sejajar dengan sisi AD memiliki panjang yang sama. Sifat yang kedua yaitu sudut yang berhadapan sama besar. Nah, di sini terdapat dua pasang sudut yang saling berhadapan dan berukuran sama besar, yaitu sudut A dan sudut C, serta sudut B dan sudut D. Sifat yang ketiga yaitu memiliki diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, di sini terdapat pusat dari jajar genjang. Sifat yang keempat yaitu jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Hal ini karena tidak ada garis yang bisa membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga saat kita lipat bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya. Oleh karena itu, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Nah, selanjutnya, jajar genjang memiliki dua buah simetri putar. Karena saat kita putar sejauh 90 derajat, terhadap pusat dari jajar genjang akan dihasilkan bentuk yang berbeda dari bentuk awal ini. Akan tetapi, saat kita putar sejauh 180 derajat, akan dihasilkan jajar genjang dengan bentuk yang serupa dengan bentuk yang ada pada gambar awal. Hanya saja titiknya yang berubah. Dan satu lagi, saat kita putar sejauh 360 derajat, maka jajar genjang akan kembali ke bentuk semula, di mana titik A berada di sini, titik B berada di sini, titik C berada di sini, dan titik D berada di sini. Sehingga simetri putar dari jajar genjang ada dua. Nya adalah belah ketupat. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan sebuah belah ketupat, yaitu belah ketupat ABCD. Nah, sifat dari belah ketupat adalah memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Nah, di sini sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi AD. Sifat yang kedua yaitu memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan dan berukuran sama besar. Nah, sudut A memiliki ukuran yang sama dengan sudut C, dan sudut B memiliki ukuran yang sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga yaitu memiliki diagonal, yaitu diagonal BD dan diagonal AD. Diagonal pada belah ketupat saling berpotongan tegak lurus. Nah, selanjutnya, belah ketupat memiliki dua buah simetri lipat, di mana pada belah ketupat terdapat sumbu simetri yaitu diagonal dari belah ketupat itu sendiri, yaitu AC dan BD. Nah, diagonal ini merupakan sumbu simetri dari belah ketupat yang nantinya akan membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Dan saat kita lipat, bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya, sehingga belah ketupat memiliki dua buah simetri lipat. Selanjutnya yaitu simetri putar. Simetri putar dari belah ketupat ada dua. Saat belah ketupat kita putar sejauh 90 derajat, maka bentuk dari belah ketupat akan berbeda dari bentuk yang awalnya. Sementara saat kita putar sejauh 180 derajat, belah ketupat akan memiliki bentuk yang sama dengan bentuk awalnya. Hanya saja, titik-titik dari belah ketupat tersebut berada pada titik yang berbeda. Begitu pula saat kita putar sejauh 360 derajat, maka belah ketupat akan kembali ke bentuk semula dengan titik A berada di sini, titik B berada di sini, titik C berada di sini, dan titik D berada di sini. Sehingga belah ketupat memiliki dua buah simetri putar. Selanjutnya yaitu trapesium.
Nah, terlebih dahulu kita gambar trapesium. Nah, ini ada trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Ciri utama dari trapesium adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AD sejajar dengan sisi BC dan sisi EH sejajar dengan sisi FG. Untuk trapesium siku-siku, terdapat sepasang sudut yang berbentuk siku-siku atau berukuran 90 derajat. Sementara, untuk trapesium sama kaki, terdapat dua pasang sudut berukuran sama, yaitu sudut E berukuran sama dengan sudut H, dan sudut F memiliki ukuran yang sama dengan sudut G. Selanjutnya, trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat karena tidak memiliki sumbu simetri yang akan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama besar. Sementara trapesium sama kaki memiliki satu buah sumbu simetri, yaitu garis IJ yang akan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga saat kita lipat, bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya. Trapesium tidak memiliki simetri putar, karena saat kita putar, trapesium tidak akan memberikan bentuk yang sama dengan bentuk yang ada pada awalnya, sehingga trapesium tidak memiliki simetri putar. Tempat yang terakhir yang akan kita bahas adalah layang-layang. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan layang-layang ABCD. Sifat-sifat dari layang-layang adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD, dan sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Yang kedua yaitu memiliki sepasang sudut yang berukuran sama besar. Nah, di sini sudut B memiliki ukuran yang sama dengan sudut D. Yang ketiga yaitu memiliki diagonal, yaitu diagonal AC, dan diagonal BD yang saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat yaitu memiliki satu buah simetri lipat. Nah, layang-layang memiliki satu buah sumbu simetri, yaitu garis AC. Nah, garis AC ini akan membagi layang-layang menjadi dua bagian yang sama besar, di mana saat kita lipat bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya, sehingga layang-layang memiliki satu buah simetri lipat. Sifat yang kelima yaitu layang-layang tidak memiliki simetri putar, karena saat kita putar, layang-layang tidak akan menghasilkan bentuk yang sama dengan bentuk yang ada pada awalnya, sehingga layang-layang tidak memiliki simetri putar. Nah, kita akan membahas sifat-sifat dari bangun datar segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, kita mulai dari segitiga sama sisi. Sifat dari segitiga sama sisi yang pertama adalah memiliki tiga buah sisi yang berukuran sama panjang. Yang kedua, memiliki tiga buah titik sudut yang berukuran sama besar, yaitu 60 derajat. Yang ketiga adalah memiliki tiga buah sumbu simetri, yaitu saat kita tarik titik E pada garis CD secara tegak lurus, maka akan diperoleh dua buah segitiga dengan ukuran yang sama, di mana saat kita lipat, bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya. Nah, saat garis kita tarik dari titik C tegak lurus terhadap garis DE, juga akan diperoleh dua buah segitiga yang memiliki ukuran yang sama, di mana saat kita lipat, bagian yang satu juga akan menutupi bagian yang lainnya. Begitu pula untuk titik D. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga sama sisi memiliki tiga buah sumbu simetri dan tiga buah simetri lipat.
dengan pusat di sini. Sifat yang keempat yaitu memiliki 3 buah simetri putar. Simetri putar dari segitiga sama sisi adalah 3, karena saat kita putar sejauh 120 derajat akan dihasilkan segitiga dengan bentuk yang sama. Hanya saja titiknya akan berubah. Begitu pula saat kita putar sejauh 240 derajat juga akan dihasilkan segitiga dengan bentuk yang sama dengan bentuk semula. Dan yang terakhir yaitu saat kita putar sejauh 360 derajat, maka segitiga akan kembali ke posisi semula. Sehingga simetri putar dari segitiga sama sisi adalah 3 buah. Selanjutnya yaitu segitiga sama kaki. Ciri-ciri dari segitiga sama kaki adalah memiliki 2 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AF. Yang kedua yaitu memiliki 2 buah sudut yang berukuran sama. Di sini yaitu sudut B dan sudut F memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga yaitu memiliki 1 buah sumbu simetri, yaitu garis AS. Nah, garis AS ini membagi segitiga menjadi 2 bagian yang sama besar. Sehingga saat kita lipat, bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya. Sehingga segitiga sama kaki memiliki 1 buah simetri lipat. Yang keempat yaitu segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar, karena saat kita putar tidak akan dihasilkan bentuk yang serupa dengan segitiga sama kaki yang ada pada awalnya. Selanjutnya ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu ketiga sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Yang kedua, ketiga sudutnya juga memiliki ukuran yang berbeda. Yang ketiga, tidak memiliki simetri lipat. Dan yang keempat, tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, segitiga siku-siku. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku adalah memiliki sebuah sudut berbentuk siku-siku atau berukuran 90 derajat. Nah, segitiga siku-siku ini bisa segitiga siku-siku sembarang, bisa pula segitiga siku-siku sama kaki, yaitu jika garis JK memiliki ukuran yang sama dengan garis KL, maka segitiga siku-siku tersebut disebut segitiga siku-siku sama kaki. Selanjutnya ada segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya berukuran kurang dari 90 derajat. Segitiga lancip ini nanti ada segitiga lancip berupa segitiga sama kaki, bisa pula segitiga lancip berupa segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu sudah dipastikan segitiga lancip karena semua sudut dari segitiga sama sisi tersebut berukuran kurang dari 90 derajat. Jadi, segitiga lancip itu bisa berbentuk segitiga sama sisi, bisa berbentuk segitiga sama kaki, dan bisa berbentuk segitiga sembarang. Dengan syarat semua sudutnya berukuran kurang dari 90 derajat. Nah, yang terakhir yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul memiliki ciri-ciri yaitu terdapat 1 buah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat. Nah, segitiga tumpul ini bisa berbentuk segitiga sama kaki. Jika misalnya PQ berukuran sama dengan QR, maka segitiga tumpul tersebut merupakan segitiga tumpul sama kaki. Jika semua sisinya berukuran berbeda, maka segitiga tumpul tersebut merupakan segitiga tumpul sembarang, atau biasa kita sebut segitiga tumpul saja. Terakhir adalah lingkaran. Sifat-sifat dari lingkaran adalah memiliki tak berhingga banyaknya titik-titik yang berjarak sama terhadap pusat lingkaran tersebut yang terletak pada keliling lingkaran. Nah, pusat lingkaran di sini yaitu titik A. Nah, dan di sini terdapat tak berhingga banyaknya titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik A. Yang kedua yaitu garis AB disebut jari-jari lingkaran, sementara garis BC disebut diameter lingkaran, di mana diameter lingkaran berukuran 2 kali jari-jari lingkaran. Yang ketiga, lingkaran memiliki tak berhingga banyaknya sumbu simetri, karena kita ambil dari manapun titik
yang melalui pusat lingkaran itu akan membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, di mana saat kita lipat bagian yang satu akan menutupi bagian yang lainnya, sehingga simetri lipat dari lingkaran tak berhingga banyaknya. Begitu pula dengan sumbu simetrinya. Yang kelima yaitu lingkaran memiliki tak berhingga banyaknya simetri putar, karena saat kita putar sejauh manapun, hingga kembali ke bentuk semula, akan dihasilkan lingkaran dengan bentuk yang sama dengan bentuk yang ada pada awalnya. Nah, itulah sifat-sifat dari lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas keliling dan luas dari bangun datar. Yang pertama, keliling dan luas dari persegi. Jika kita menganggap ukuran dari sisi persegi ini adalah 4 satuan, dengan anggapan bahwa satu kotak ini bernilai 1 satuan, maka dapat kita cari keliling persegi dengan menjumlahkan keempat sisi dari persegi tersebut. Karena keempat sisi berukuran sama, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, sisi ini kita misalkan sebagai S, sehingga keliling dari persegi adalah 4 dikali S. Sementara untuk luas dari persegi adalah panjang AB dikali panjang BC, atau panjang AD dikali panjang CD. Sehingga dapat kita tuliskan luas dari persegi adalah sisi dikali sisi, atau sama dengan S dikali S, atau juga S kuadrat, dikarenakan kita sudah memisalkan panjang sisi dari persegi adalah S, sehingga luas dari persegi adalah S kuadrat. Nah, untuk soal ini, diketahui bahwa sisi dari persegi adalah 4 satuan, sehingga kita bisa mencari keliling dari persegi, yaitu 4 dikali S, atau sama dengan 4 dikali 4, sama dengan 16 satuan. Sementara untuk luasnya, kita dapat mensubstitusikan nilai dari sisi. Tadi sudah kita dapatkan bahwa luas dari persegi adalah sisi dikali sisi, sehingga bisa kita tuliskan luas sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 satuan luas. Selanjutnya, keliling dan luas dari persegi panjang. Kita gambarkan sebuah persegi panjang. Nah, di sini sisi panjang dari persegi panjang memiliki ukuran 6 satuan, dan sisi pendeknya memiliki ukuran 4 satuan. Jika kita memisalkan sisi panjang ini sebagai P dan sisi pendek sebagai L, maka kita dapat menentukan keliling dan luas dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang adalah jumlah keempat sisi persegi panjang tersebut, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Karena kita sudah memisalkan AB sama dengan CD sama dengan L dan BC sama dengan AD sama dengan P, maka kita bisa mengganti bentuk-bentuknya, yaitu L ditambah P ditambah L ditambah P, atau sama dengan 2P ditambah 2L, atau 2 kali dalam kurung P ditambah L. Nah, itulah keliling dari persegi panjang. Sementara untuk luas dari persegi panjang, kita dapat mengalihkan sisi terpanjang dengan sisi pendeknya. Sehingga bisa kita ganti menjadi L sama dengan P dikali L. Nah, sehingga luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, di sini panjang dari persegi panjang adalah 6 satuan dan lebarnya adalah 4 satuan. Dari rumus yang sudah kita dapat, kita bisa mencari keliling dari persegi panjang, yaitu 2 dikali dalam kurung P ditambah L, sama dengan 2 dikali dalam kurung 6 ditambah 4, sama dengan 2 dikali 10, sama dengan 20 satuan. Sementara untuk luasnya bisa juga kita cari dengan rumus yang sudah kita dapat tadi, yaitu panjang dikali lebar. Nah, panjangnya 6 satuan dan lebarnya 4 satuan. Sehingga setelah kita kalikan, kita peroleh bahwa luasnya adalah 24 satuan luasnya, yaitu jajar genjang. Nah, di sini sudah terdapat sebuah jajar genjang dengan ukuran alas 6 satuan.
Kita dapat menentukan keliling jajar genjang dengan menjumlahkan semua sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Dan luasnya yaitu alas dikali tinggi jajar genjang. Untuk menentukan tinggi jajar genjang, kita dapat menarik garis tegak lurus dari titik A terhadap garis BC, sehingga kita peroleh garis AE sebagai tinggi dari jajar genjang. Nah, sekarang kita buat luas dari jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Alasnya itu BC, tingginya AE. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan keliling dan luas dari jajar genjang. Yang pertama kelilingnya. Kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Untuk dapat menentukan keliling, kita perlu menentukan nilai dari AB terlebih dahulu. Nilai AB itu sama dengan nilai CD. Nah, di sini terlihat bahwa BE bernilai 3 satuan dan AE bernilai 4 satuan. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa memperoleh nilai AB. Sehingga AB kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Diperoleh bahwa AB kuadrat sama dengan 25. Sehingga AB sama dengan 5. Kemudian, keliling dari jajar genjang adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, yaitu 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 22 satuan. Sementara untuk luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Di sini alasnya yaitu 6 satuan dikali tingginya yaitu 4 satuan sama dengan 24 satuan luas. Selanjutnya, keliling dan luas dari belah ketupat. Nah, terlebih dahulu kita gambarkan sebuah belah ketupat. Untuk menentukan keliling dari belah ketupat, kita hanya perlu menjumlahkan keempat sisinya. Karena keempat sisi dari belah ketupat berukuran sama, maka keliling dari belah ketupat dapat kita tulis dalam bentuk 4 dikali S, karena ukurannya sama. S itu adalah sisi dari belah ketupat. Sementara untuk luasnya, pertama kita tarik dulu diagonal dari belah ketupat, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya, luas dari belah ketupat adalah setengah kali diagonal yang pertama. Kita misalkan diagonal yang pertama sebagai diagonal yang panjang, dikali diagonal yang kedua, yaitu diagonal yang pendek. Nah, dari soal ini, untuk dapat menentukan keliling dari belah ketupat, kita perlu tahu dulu berapa panjang sisi dari belah ketupat. Nah, di sini terlihat bahwa diagonal yang panjang bernilai 8 satuan dan diagonal yang pendek bernilai 6 satuan. Artinya, jika kita memisalkan titik tengah ini sebagai titik O, E, maka kita dapat menentukan panjang AB dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Diperoleh AB kuadrat sama dengan 25, artinya AB bernilai 5 satuan. Selanjutnya, kita bisa menentukan kelilingnya. Keliling yaitu 4 dikali sisi atau 4 dikali AB atau 4 dikali BC. Intinya, 4 kali dari panjang sisi dari belah ketupat. Itu sama dengan 4 dikali 5, sama dengan 20 satuan. Nah, sementara untuk luas dari belah ketupat yaitu setengah kali D1 dikali D2. Sama dengan setengah diagonal pertamanya bernilai 8 satuan, diagonal keduanya bernilai 6 satuan. Artinya setengah dikali 8 dikali 6, yaitu 24 satuan luas. Selanjutnya yaitu trapesium. Untuk menentukan keliling trapesium, sama dengan keliling segi empat lainnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi dari trapesium.
Nah, di sini untuk dapat menentukan keliling trapesium, kita perlu mengetahui panjang dari setiap sisinya. Nah, jika sisi miring ini tidak diketahui, kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Begitu pula dengan trapesium sama kaki. Terlebih dahulu, perlu mengetahui panjang EH, panjang EF, panjang FG, dan panjang GH. Sehingga dapat diperoleh keliling dari trapesium tersebut. Sementara untuk luas dari trapesium, kita jumlahkan sisi yang sejajar, lalu dibagi 2, dikalikan dengan tinggi dari trapesium. Di sini tingginya adalah AB. Sementara untuk trapesium sama kaki, terlebih dahulu tarik garis tegak lurus dari titik E terhadap garis FG, atau dari titik H terhadap garis FG, sehingga diperoleh garis yang merupakan garis tinggi dari trapesium, yaitu EI. Nah, diperoleh luas dari trapesium sama kaki yaitu luas sama dengan EH ditambah FG per 2 dikali tingginya yaitu EI. Jika kita memisalkan sisi yang sejajar ini sebagai A dan yang sisi yang lebih panjangnya sebagai B, begitu pula untuk ini, kita bisa menotasikan rumusnya sebagai L sama dengan setengah dalam kurung A ditambah B dikali T jika kita memisalkan tingginya sebagai T. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan luas dari kedua bangun. Luasnya itu AD ditambah BC, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, dikali 3, 21 dibagi 2, yaitu 10,5 satuan luas. Begitu pula untuk bangun yang ini. Di sini kita jumlahkan sisi sejajarnya, yaitu 2 ditambah 4, yaitu 6 satuan, dikali 3, 18, dibagi 2, yaitu 9 satuan luas. Diperoleh hasil dari luas dari kedua trapesium. Terakhir yaitu layang-layang. Untuk menentukan keliling layang-layang, kita jumlahkan semua sisi dari layang-layang ini. Jika belum diketahui, panjangnya bisa dicari jika misalnya panjang diagonalnya yang diketahui. Kita diketahui panjang dari AC dan panjang dari BD. Nah, karena di sini merupakan berbentuk siku-siku, kita bisa menentukan panjang dari masing-masing sisinya jika seandainya diagonalnya yang diketahui. Begitupun sebaliknya, jika sisinya yang diketahui, kita juga bisa menentukan panjang dari diagonalnya. Sementara untuk luas dari layang-layang adalah setengah kali dari diagonal 1 jika kita memisalkan diagonal yang panjang sebagai D1, dan diagonal yang kedua jika kita memisalkan diagonal yang pendek sebagai D2. Maka luas dari layang-layang adalah setengah D1 dikali D2. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan luas dari layang-layang. Di sini terlihat bahwa panjang D1 adalah 5 satuan dan di sini terlihat bahwa panjang dari D1 adalah 8 satuan. Dan panjang dari D2 kebetulan juga 8 satuan, sehingga kita bisa mencari luas dari layang-layang, yaitu setengah dikali 8 dikali 8, yaitu 32 satuan luas. Selanjutnya yaitu keliling dan luas dari bangun datar segitiga. Yang pertama, keliling dari bangun datar segitiga. Untuk menentukan keliling dari bangun datar segitiga cukup menjumlahkan ketiga sisinya. Nah, kita jumlahkan panjang dari ketiga sisi bangun datar tersebut, baik itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga lancip, maupun segitiga tumpul. Nah, selanjutnya untuk luasnya. Untuk luas dari segitiga, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Nah, jika kita mengambil alasnya adalah AB, maka tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan AB. Kita ambil garis yang tegak lurus dari titik C terhadap garis AB. Nah, di sini garis CS merupakan garis tinggi
dari segitiga yang memiliki alas AB. Nah, jika alasnya BC, kita tarik garis tegak lurus dari titik A pada garis BC. Diperoleh AT sebagai tingginya. Begitu pula untuk alasnya garis AC. Kita peroleh BU sebagai tingginya. Begitu pula untuk segitiga sama kaki. Misalnya kita ambil EF sebagai alasnya, maka kita ambil tingginya adalah DV. Untuk segitiga sembarang, misalnya HI merupakan alasnya. Nah, kita peroleh YW sebagai tingginya. Sementara untuk segitiga siku-siku, jika kita mengambil alasnya adalah KL, maka JK akan otomatis menjadi tingginya, karena di sini sudah tegak lurus. Begitu pula jika JK yang menjadi alasnya, maka KL adalah tingginya. Dan jika JL merupakan alasnya, maka untuk mencari tingginya kita tarik garis tegak lurus dari titik K terhadap garis JL. Nah, diperoleh tingginya itu KZ. Begitu pula untuk segitiga lancip. Misalnya kita ambil alasnya itu NO. Nah, untuk segitiga tumpul, ya misalnya alasnya kita perpanjang ke sini. Lalu kita tarik garis tegak lurus terhadap sisi alas. Nah, kita peroleh PB1 sebagai tinggi dari segitiga tumpul. Nah, saat kita sudah memperoleh tinggi dari segitiga tersebut dan juga mengetahui alasnya, kita sudah bisa mencari luas dari segitiga tersebut, yaitu setengah alas dikali tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari lingkaran. Nah, di sini sudah terdapat lingkaran dengan jari-jari 3 satuan. Kita dapat menentukan keliling dan luas dari lingkaran ini. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita menggunakan rumus 2πr atau sama dengan PD, karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga kita bisa mengganti 2R menjadi D, sehingga diperoleh keliling lingkaran 2πr atau PD. Sementara untuk luas lingkaran, kita menggunakan rumus PR kuadrat atau 1/4 pi dikali D kuadrat. Nah, di sini lingkaran memiliki jari-jari 3 satuan atau diameter 6 satuan. Nah, untuk menentukan kelilingnya, kita bisa menggunakan rumus 2 dikali pi dikali R sama dengan 2 dikali pi dikali 3 sama dengan 6pi. Nah, nilai pi yang biasa digunakan yaitu 3,14 atau 22/7. Atau dalam bentuk 6pi saja juga boleh. Nah, sementara untuk luasnya, kita gunakan rumus pi dikali R kuadrat. Nah, sama dengan pi dikali 3 kuadrat, sama dengan 9pi satuan luas. Nah, demikianlah untuk materi mengenai bangun datar, baik itu mulai dari pengenalan bangun datar, sampai jenis-jenis dan definisinya, selanjutnya sifat-sifat dari bangun datar, dan keliling dan luas dari bangun datar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Sekian penjelasan geometri dari bangun saya. datar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.